Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Minat Daya Beli Masyarakat Jakarta Selatan melalui aplikasi Shopee saat pandemi COVID-19 selama bulan November. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Hoiril Anam MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, juga teman-teman semua yang kami banggakan. Materi pada hari ini akan dibawakan oleh anggota kelompok kami yang terdiri dari Dohar Hatus Maruli dengan NIM 2010-11-2083, Delia Adinda Deva dengan NIM 2010-11-2086, saya sendiri Iza Zikara Minat Tarifah dengan NIM 2010-11-2095, dan Yusuf Hanafi dengan NIM 2010-11-2097. Kepada para pembawa materi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Permasalahan penelitian yang diambil latar belakangi dengan adanya situasi pandemi virus corona yang telah terjadi hampir selama 11 bulan belakangan ini. Tidak dapat dipungkiri, situasi ini pula yang kemudian berdampak pada jalannya roda perekonomian Indonesia. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berdampak pada penutupan pasar di beberapa wilayah. Pelaksanaan PSBB yang kemudian berdampak pada penutupan pasar tersebut bukan hanya akhirnya membuat penjual harus berpikir lebih kritis untuk mencari solusi yang mungkin bisa dilakukan, tetapi juga memicu masyarakat selaku konsumen untuk mengubah pola belanja yang biasa mereka lakukan. Perubahan pola berbelanja dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang bergeser dari cara konvensional ke cara yang lebih modern, yang dalam pengaplikasiannya menggunakan teknologi seperti gawai pintar atau komputer. Salah satu dari banyaknya aplikasi penyedia layanan berbelanja online yang ada di Indonesia ialah aplikasi belanja Shopee. Bukan hanya menawarkan berbagai jenis barang yang dapat dibeli masyarakat, aplikasi Shopee juga diketahui memiliki berbagai keunggulan lainnya yang kemudian menjadi daya tarik lebih masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada rumusan masalah. Di dalam penelitian ini, kami selaku peneliti ingin membatasi masalah yang akan diteliti seputar permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi Shopee yang di dalamnya meliputi 1. Bagaimana intensitas tingkat minat daya beli masyarakat Jakarta Selatan melalui aplikasi Shopee saat pandemi COVID-19. Yang kedua, apa jenis barang yang biasa masyarakat Jakarta Selatan beli melalui aplikasi Shopee saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana cara masyarakat Jakarta Selatan dalam mengatur keinginan berbelanja melalui aplikasi Shopee pada saat pandemi COVID-19. 3. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui intensitas tingkat minat daya beli masyarakat Jakarta Selatan melalui aplikasi Shopee saat pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui jenis barang yang biasa masyarakat Jakarta Selatan beli melalui aplikasi Shopee saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui cara masyarakat Jakarta Selatan dalam mengatur keinginan berbelanja melalui aplikasi Shopee pada saat pandemi COVID-19. Yang keempat atau yang terakhir, ada manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang dimana manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya ilmu ekonomi dalam mengembangkan pusat sumber belajar dan informasi. Dan untuk manfaat praktis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teoritis. Di bab 2 ini terdapat dua subbab, yaitu deskripsi teori dan juga kerangka berpikir. Deskripsi teori Shopee. Shopee adalah sebuah platform marketplace online yang bergerak di jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone. Cukup dengan menggunakan smartphone, aplikasi ini akan menawarkan berbagai macam produk fashion hingga produk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya untuk melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Pendiri dan pengelola Shopee, Chris Feng, menyatakan sejak launchingnya aplikasi ini pada Juni tahun 2016, aplikasi ini mudah diterima di Asia Tenggara karena di kawasan tersebut merupakan kawasan yang gemar bermain media sosial termasuk Indonesia. Selain karena keunggulannya, kesuksesan dari bisnis ini dikarenakan perusahaan sangat konsisten memfokuskan bisnisnya untuk menghadirkan pengalaman
berbelanja melalui ponsel yang mudah digunakan. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 atau Corona Disease 2019 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Penyakit yang menyebar melalui droplet ini mulai terjadi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Sampai tanggal 14 November 2020, Indonesia telah melaporkan 463.007 kasus positif, menempati peringkat pertama terbaik di Asia Tenggara. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan sebagian wilayah telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kenormalan baru. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjelaskan yaitu pada kondisi awal di mana COVID-19 muncul, lalu COVID-19 menjadi pandemi, lalu karena dari pandemi tersebut memberi dampak kepada perekonomian di Indonesia, lalu di Indonesia dilaksanakannya PSBB. Dari kondisi awal tersebut dilakukan proses penelitian lalu menghasilkan hasil akhir, yaitu berupa masyarakat mengubah pola berbelanja yang biasa mereka lakukan dan penggunaan e-commerce Shopee dalam memenuhi kebutuhan. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta Selatan yang dimulai sejak tanggal 8 November sampai dengan 8 Desember 2020 dengan jumlah responden sebanyak 73 orang. 3.2. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan hasil berupa statistik dan kalimat berdasarkan data survei yang telah diambil. 3.3. Objek penelitian. Objek pada penelitian kali ini adalah daya beli masyarakat melalui Shopee selama pandemi COVID-19. 3.4. Teknik pengumpulan data. Data kami kumpulkan menggunakan metode survei atau angket melalui Google Formulir yang kemudian kami sebarluaskan untuk mencapai target responden sebesar 73 orang. 3.5. Teknik analisis data. Kami menganalisis data melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap reduksi data, kemudian tahap display data, dan yang terakhir adalah tahap kesimpulan data. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu pembahasan. Melalui kuesioner yang diberikan kepada sejumlah masyarakat di daerah Jakarta Selatan, terlihat bahwa minat daya beli mereka dimulai dari umur 16 sampai 21 tahun. Dari total 73 responden yang sudah mengisi kuesioner, hampir semuanya menggunakan aplikasi Shopee, dikarenakan kepraktisan dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kegiatan berbelanja yang sebagian besar dilakukan adalah kegiatan berbelanja untuk produk kecantikan, fashion item atau pakaian bermerek, perlengkapan handphone seperti casing HP, charger, earphone, dan yang lain-lain. Lalu terdapat juga kegiatan berbelanja peralatan rumah tangga. Dari berbagai produk yang dibeli, ternyata hampir semua responden mengalami peningkatan terhadap kegiatan berbelanja mereka dari rumah semenjak munculnya pandemi ini. Dan dari semua barang yang ingin dibeli, tentu diperlukan uang untuk membelinya. Maka dari itu, kami menyodorkan berbagai pertanyaan terhadap cara mereka untuk mengatur uang mereka. Dan tertera di sana bahwa sebagian besar mereka membuat skala prioritas dan manajemen keuangan pribadi untuk mengatur keinginan dan kebutuhan mereka agar tidak terlalu boros. Dan ada juga yang tidak melakukannya dan berbelanja secara impulsif atau secara cuma-cuma untuk menikmati segudang promo yang diberikan dan yang tertera di dalam aplikasi tersebut.
Berikut adalah hasil rekap dari kuesioner yang kami berikan. Terdapat total 73 orang yang mengisi kuesioner ini, dan terdapat 90%-an merupakan orang dengan umur 16-21 tahun. Lalu di bagian yang kedua ini, hampir semuanya adalah pengguna Shopee. Lalu di bagian yang ketiga, terdapat bahwa ada list-list produk-produk yang mereka beli seperti skincare, baju, pulsa, perlengkapan handphone, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, dan yang lain-lain. Berikut adalah hasil rekap selanjutnya. Yang keempat, terdapat 46% orang yang mengalami peningkatan untuk berbelanja aplikasi via Shopee selama pandemi ini. Terdapat juga 46% orang yang sering belanja online via Shopee. Lalu di sini terdapat cara-cara mengatur keinginan berbelanja di masa pandemi COVID yang sudah diisi oleh para responden. Ada yang untuk mengingat budget, ada yang untuk tidak membuka aplikasinya agar tidak tergiur untuk melakukan kegiatan tersebut, ada juga yang mengatur skala prioritas dan manajemen keuangan masing-masing. Dan yang terakhir bab 5 penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. Dari pembahasan yang telah disusun di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Tingkat minat daya beli masyarakat Jakarta Selatan melalui aplikasi Shopee, khususnya pada saat pandemi, dapat dikatakan cukup tinggi. Dari pembahasan di atas pula dapat dilihat, kedua, sangat beragamnya rentang umur dari setiap masyarakat yang menggunakan aplikasi Shopee dalam hal berbelanja. Selain itu yang ketiga, keberagaman produk yang biasa dibeli juga menandakan cukup heterogennya barang yang diminati masyarakat Jakarta Selatan dalam hal berbelanja online, khususnya melalui aplikasi Shopee. Lalu yang terakhir, dengan beragamnya kemudahan dan penawaran yang diberikan aplikasi Shopee dalam melakukan transaksi belanja online, diyakini setidaknya dapat menggantikan metode belanja yang sebelumnya harus bertatap muka langsung, kini dengan mudah dapat dilakukan tanpa keluar rumah. Hal ini jelas bukanlah hanya bermanfaat dan lebih efisien dalam hal praktisnya, tetapi juga sangat bermanfaat, terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 yang mewajibkan setiap orang untuk mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, dapat dihasilkan beberapa saran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari segi penjual, harus dapat sigap dan cepat mengambil keputusan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Yang kedua, dari beragamnya barang yang biasa dibeli masyarakat Jakarta Selatan, akhirnya mengidentifikasikan bahwa beragamnya permintaan yang dari hal tersebut menandakan terbuka lebarnya peluang usaha bagi para penjual. Yang ketiga, disarankan untuk para penjual agar dapat menerapkan metode penjualan online demi terus berjalannya perekonomian di masa pandemi. Baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.